Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiasa Nuryanto, NIM saya 246151002. Di sini saya akan menjelaskan website Koperasi 3A yang saya buat. Baik, mungkin langsung saja saya mulai. Untuk yang pertama ini adalah halaman login. Jadi di sini kita bisa melihat yaitu ini adalah Koperasi Merah Putih. Kita juga dapat melihat info koperasi ini. Jika kita menekan di bagian ini, maka kan muncul info yang lebih lanjut dari koperasi ini. Lalu saat kita ingin login, maka kan kita akan dapat menginput username, password, dan juga memilih akses. Jadi untuk yang pertama ini saya akan masuk atau login sebagai admin. Jadi untuk username ini kita akan isi admin, password ini kita akan isi admin juga, dan akses ini kita akan pilih administrator. Untuk tampilan home itu kita dapat melihat di sisi kiri, yaitu kita dapat tombol home, galeri yang berisi galeri video, image, dan juga attention, dan juga manajemen user. Kita juga dapat melihat usernya ini login sebagai apa. Jadi untuk user ini kita login sebagai admin dengan nama Robert. Authorizer-nya itu adalah administrator dan juga timestamp sebagai berikut. Untuk sebelah kanan itu sendiri, kita dapat melihat galeri video yang tersambung di YouTube dan juga galeri image tentang koperasi ini. Mungkin langsung saja saya jelaskan untuk bagian galeri video dan image ini. Untuk bagian galeri video ini, kita dapat memanage video-video yang kita tambahkan. Lalu kita juga bisa memberikan opsi, yaitu edit, hapus, dan juga mengaktifkan ataupun menonaktifkan video tersebut. Sama halnya di bagian image, kita dapat manage gambar-gambar yang kita tambahkan, dan juga kita dapat memberikan opsi sebagai berikut. Lalu untuk bagian selanjutnya itu adalah manajemen user. Jadi di sini kita dapat menambahkan user, dan juga kita dapat melihat user-user ada berapa banyak user di sini. Jadi untuk usernya itu sendiri kita mempunyai 5 user, dan juga kita dapat memberikan opsi juga nih, apakah akun user ini kita mau edit, kita mau hapus, ataupun kita aktifkan maupun nonaktifkan. Lalu mungkin sekian untuk bagian sekian untuk user admin. Jadi kita akan logout dan akan login sebagai pegawai. Di sini username-nya kita masukkan pegawai dan juga password pegawai dengan akses sebagai pegawai. Nah, untuk tampilan pegawai itu sendiri kurang lebih sama dengan administrator. Namun yang membedakan adalah kita dapat melihat galeri video dan juga galeri image. Namun kita tidak dapat memberikan opsi edit, hapus, maupun aktif dan nonaktifkan video ini. Sama halnya dengan image itu sendiri. Kita dapat melihat nih gambar-gambarnya apa saja, tapi kita tidak bisa memberikan opsi karena akan memunculkan notif bahwa hanya administrator yang dapat mengakses tersebut. Tapi kita diberikan fitur yaitu layanan. Nah, jadi layanan itu apa? Kita dapat melihat formulir ajuan gadai yang diberikan oleh user anggota. Nah, kita juga dapat melihat filter statusnya, yaitu yang pertama adalah semua, untuk semua
formulir yang diajukan. Lalu kita mempunyai ajuan, yaitu formulir yang diajukan oleh anggota. Kita memiliki filter approve, yang dimana ini bisa terlihat jika kita sudah mengapprove formulir tersebut. Lalu kita juga bisa melihat reject jika kita sudah mereject atau menolak formulir tersebut. Mungkin sekian untuk user pegawai. Kita akan lanjut ke user selanjutnya, yaitu user anggota. Untuk username-nya itu sendiri adalah anggota, password juga anggota, dan juga aksesnya itu sebagai anggota. Nah, untuk anggota ini kurang lebih sama dengan pegawai, namun yang membedakan adalah kita menginput formulir kita dapat menginput layanan gadai, pinjam, dan juga titip barang. Yaitu yang pertama ini adalah formulir ajuan gadai. Jadi kita dapat menentukan tanggal ajuannya, lalu kita dapat menentukan jenis barangnya, informasi barangnya, nilai barangnya, lalu kita dapat mengirimkan juga dokumen barang tersebut, yang dimana dokumen ini hanya support PDF. Dan juga keterangan barang ini seperti apa. Nah, untuk file-file yang sudah kita berikan ini atau formulir-formulir yang sudah kita berikan ini, kita dapat melihat tuh di bawah, dan juga kita dapat memfilter juga statusnya, yaitu file mana atau formulir mana yang sudah di-approve dan juga sudah di-reject. Ini kita bisa melihat untuk yang di-approve ini ada ini, lalu yang untuk di-reject ini ada formulir ini. Mungkin lanjut ke bagian pinjam. Bagian pinjam ini juga kurang lebih sama. Kita dapat menentukan tanggal pinjaman, besar pinjaman, keperluan pinjaman, lalu juga jaminan barang pinjaman itu, bukti jaminan dengan berupa foto, lama pinjaman, dan juga keterangan pinjamannya. Kita juga dapat melihat filter statusnya itu apa saja yang kita ajukan ke pegawai. Lalu untuk titip barang juga sama, yaitu tanggal titip barang, jenis barang, modal barang, jumlah, lama titipan. Kita juga bisa melihat filter statusnya sama seperti pinjaman dan juga ajuan gadai. Lalu mungkin sekian untuk user anggota. Kita akan login untuk user terakhir, yaitu user tamu. Untuk username itu adalah tamu, passwordnya tamu, dan juga aksesnya itu sebagai tamu. Untuk user tamu itu sendiri, kita tidak mendapatkan fitur layanan yang dimana gadai, pinjaman, dan juga titip barang. Namun kita dapat lihat-lihat nih isi webnya itu apa saja. Jadi mungkin itu saja untuk user tamu. Kita akan logout kembali. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagian kode dari website Koperasi 3A ini. Baik, selanjutnya adalah bagian kode dari website ini. Mungkin bisa langsung saya mulai. Yang pertama itu adalah kode dari koneksi.php. Untuk koneksi ini, saya menggunakan perintah server name, username, password, dan juga database. Dengan nama database itu adalah Koperasi. Lalu di sini kita bisa membuat koneksi dengan perintah mysqli_connect.
Lalu kita juga mengecek koneksi tersebut. Jadi jika koneksinya itu gagal, maka akan menampilkan pesan connection failed. Jadi fungsinya ini adalah menghubungkan antara website web koperasi dengan database koperasi tersebut. Lalu lanjut ke bagian selanjutnya adalah kode main. Jadi untuk langkah pertama itu adalah um, mengetahui user yang login di website tersebut. Jadi kita menggunakan ini session start ID user sama dengan session ID user. Jadi di sini kita melihat bahwa user mana yang login. Jika usernya itu adalah administrator, maka akan menampilkan laman website seperti ini. Lalu jika usernya itu yang login adalah pegawai atau anggota atau tamu, maka akan menampilkan laman website dengan fitur-fitur yang berbeda. Lalu ini adalah bagian header. Jadi untuk header ini saya menggunakan Bootstrap. Baik, yang selanjutnya itu adalah bagian navigasi atau tombol navigasi sesuai dengan user yang login. Jadi untuk navigasi ini itu tergantung user yang login. Jadi jika usernya itu adalah administrator, maka akan memunculkan tombol manajemen user. Jika dia pegawai dan juga anggota, maka akan menampilkan tombol layanan, yaitu layanannya adalah ajuan gadai, pinjaman, dan juga titip barang. Lalu jika dia adalah tamu, maka tidak akan menampilkan navigasi lain selain home dan juga galeri. Jadi untuk kodenya itu sendiri menggunakan if session out sama dengan usernya itu sendiri. Jadi ini untuk bagian navigasi itu sendiri. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah bagian kolom kiri. Jadi untuk di kolom kiri itu sendiri menampilkan yang pertama itu adalah user, nama usernya itu, lalu juga menampilkan avatar dari user itu. Juga menampilkan timestamp dan authorizer yang user yang login itu. Lalu untuk kolom tengah itu sendiri menampilkan beranda dari website Koperasi 3A itu sendiri. Lalu untuk kolom kanan menampilkan galeri video dengan menyambungkan video YouTube ke website itu. Lalu menampilkan juga galeri image yang ada di website itu. Dan juga untuk galeri image ini sendiri bisa kita setting di bagian galeri image, folder galeri image. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagian database dari Koperasi Web 3A ini. Jadi saya mempunyai nama database yaitu Koperasi dengan tabel yaitu ajuan gadai, pinjaman, TB image, TB video, titip barang, dan juga user list. Untuk yang pertama itu adalah user list, yang dimana saya memiliki primary key, yaitu ID user. Lalu ada juga avatar, nama, user, password, timestamp, keterangan, out, aktif, dan juga hapus. Lalu selanjutnya itu adalah titip barang, yang dimana saya mempunyai primary key, yaitu ID titip. Lalu selanjutnya ada tanggal, jenis barang, modal barang, jumlah, lama titip, status, dan juga hapus.
Selanjutnya ada TB video dan juga TB image. Untuk TB video itu sendiri, saya mempunyai primary key, yaitu ID. Lalu ada kode video, keterangan, aktif dan juga hapus. Untuk di TB image itu sendiri, saya mempunyai primary key ID juga. Lalu untuk selanjutnya ada avatar, nama, aktif dan juga hapus. Lalu untuk di pinjaman itu sendiri, saya mempunyai primary key ID pinjaman. Dan juga ada tanggal, besar pinjaman, keperluan, jaminan, bukti pinjaman, lama pinjaman, keterangan, status dan juga hapus. Lalu ada ajuan gadai, yang dimana saya mempunyai primary key ID gadai. Lalu mungkin sama seperti pinjaman dan juga titip barang, punya tanggal, jenis, informasi, nilai, dokumen, keterangan, dan juga status. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.